waktu kelahiran. Sedangkan maulud artinya yang melahirkan. Jadi kita tidak berbicara hanya hari kelahirannya, tetapi yang kita bicarakan siapa yang lahir di bulan ini. Maka yang lain itu tentunya bagi kita umat Islam sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia-manusia lain termasuk nabi-nabi dan rasul. Kemuliaan beliau kami Pak Bos sini ke sini ke kita biar ya. Kemuliaan beliau dalam satu hadis, laulaka lamaktal aflak, tidak akan ada seluruh yang ada ini, 7 petelah langit, 7 petelah bumi, 1000 nama benda, 600, 400 di daratan, tidak akan ada tanpa Muhammad. Begitu kemuliaannya. Lantas sekiranya Muhammad tidak ada, tentunya tidak ada ya, seluruh apa yang ada di muka bumi ini termasuk kita ini. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu karena engkau Muhammad. Tetapi aku jadikan engkau Muhammad karena aku, kata Allah. Maka dalam kitab Barzanji ternyata Muhammad itu awal dijadikan secara hakikat. Artinya belum ada tubuhnya orang Arab. 500 tahun sesudah Isa secara syariat baru ada ketika orang tua beliau Abdullah dan Aminah menikah, maka dibuktikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama mulai ada tanda-tanda bahwa Aminah mengandung seorang bayi yang bernama Muhammad itu. Dalam riwayat banyak sekali kejadian di mana ada 18 item. Salah satunya menandakan bahwa pada saat itu bulan itu mengecil seperti telur. Jadi 14 hari bulan terang begitu mengecil sampai kecil seperti telur. Yang kedua, kursi tahta kerajaan power off. Raja yang disembah tahta. Dobet ya, ya tidak apa-apa. Kita tenang saja. Merapat. Ini bagus. Saya cek dulu Pak Ustaz. Yang kedua, tahta kerajaan. Tentunya kursi raja Romawi dan Persia pada saat itu tiba-tiba rebah, duduk begini, berdiri, langsung jatuh. Itu raja Persia dan Romawi diperbaiki, jatuh sendirinya. Orang pada bingung, ada apa ini? Supaya kehebatan Muhammad. Yang kedua, api yang disembah oleh orang Majusi yang besar itu tiba-tiba padam seketika. Dan orang itu kaget, kok ada apa ini? Nah, siapa memberitahu mereka itu bahwa ada seperti ini? Bukan orang, tapi seluruh binatang di tanah Arab, semua fase berbahasa Arab.
binatang itu mengatakan, kau harus tahu, kau tahu. Bukan kamu raja, tapi ada yang hadir ini, yang dibuntingkan oleh Aminah. Bahwa nanti ada orang yang menjadi raja seluruh umat manusia, itulah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah itu datang kepada penyembah berhala, kamu harus tahu kenapa Tuhan kamu ini padam seketika. Karena ada yang datang dari Allah yang dijahirkan, memang awal secara fisikal, secara batin, tapi dijahirkan pada tubuh orang Arab ini, Abdullah dan Aminah. Ada orang yang dibunting oleh Aminah, itu akan datang. Sebagaimana informasi Isa dalam Quran surah As-Saff ayat 6, apa kata Isa? Ada orang sesudah aku, dia rasul utusan Allah, dia bernama Ismuhu Ahmad, dia bernama Ahmad. Tapi begitu lahir, kakeknya Abdul Muttalib memberi nama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah itu datang pula seluruh binatang ini berbicara dan semua pada kaget semua orang Arab ini. Wah, luar biasa orang datang ini. Begitu kebesaran Muhammad. Bukan manusia biasa, memang satu sisi manusia biasa, tapi di lain sisi dia adalah orang yang sangat luar biasa. Biasanya di Quran, dalam Quran dikatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Aku manusia seperti kamu. Kadang makan, kadang minum, kadang ada istri, kadang susah, kadang senang, kadang bercanda, kadang ke pasar, seperti kamu. Tapi yuha, bedanya kamu dengan aku diwahyukan, kamu tidak. Itu manusia biasanya. Tapi manusia luar biasanya adalah maka Muhammadun aba hadimir rijali walakin rasulullah khataman nabi. Muhammad itu sekali-sekali bukan bapak dari seorang laki-laki dan perempuan di antara kamu, tetapi Muhammad itu adalah rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabi, dia berada pada kesudahan para nabi dan rasul-rasul Allah. Itu kehebatan Muhammad. Nah, jadi secara syariatnya Muhammad ini muncul. Kenapa harus muncul 500 tahun sesudah Isa? Karena mulai Nabi Adam dakwah ini tidak sukses. Nabi Adam saja, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya 100 orang yang beriman kepada Allah. Begitupun nabi-nabi lain kaumnya sedikit sekali. Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tetapi antara Nabi Isa dan Nabi kurang lebih 500 tahun, di situlah puncaknya zaman, dikatakan zaman kegelapan, dikatakan zaman kebodohan, dikatakan zaman jahiliyah. Jahiliyah bukan karena tidak tahu ilmu pengetahuan, tidak. Jahiliyah adalah orang perasa itu tidak tahu siapa yang disembah. Mereka menyembah Lata, Uja, Mana, Salwa, bahkan 360 berhala dihancurkan oleh Ibrahim pada saat itu. Dia ditinggalkan Mana, Salwa, Hubal pada saat itu. Mereka itulah pada hakikatnya sebenarnya Ibrahim hanya menghancurkan fisik berhala, tapi data Muhammad bukan fisik berhala yang dihancurkan, tapi orang yang menyembah berhala ini yang mau dijelaskan, mau diluruskan dengan apa? Akidah, dengan tauhid, dengan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berusaha fisik berhala mudah, tapi orang yang percaya kepada berhala itu tugas Muhammad bagaimana menjelaskan, bukan berhala itu Tuhan loh. Tapi musuh kita kata Nabi bukan fisikal yang berupa Lata, Uja, Mana, Salwa dan Hubal itu. Musuh kita ada ilmu di dalam dada. Dalam hadis katakan ada adukan nafsu kalati berajan, baik musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada pada tubuhmu, sebangsa hawa, nafsu, dunia, setan. Jadi terjadinya pertengkaran, perkelahian, bombe, malas dan seterusnya, fitnah, macam-macam di antara kita ini karena hati ini yang belum kita tersentuh, hati ini belum kita bisa mampu berdamai dengan hati kita masing-masing. Kalau hati ini terjaga kesuciannya, subhanallah, itulah tugas Nabi Adam sampai Nabi Isa, rupanya belum mampu membersihkan, membangkitkan isi hati itu.
Tetapi hanya Muhammad yang bisa merubah itu. Maka dikatakan innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Apa akhlak? Asal kata khuluq yang tercipta. Di mana tercipta? Azzauz rasa, mulai dari hati, dia batin, akal pikir hayal batin. Dia adalah muncul dari dalam, terpancar pada budi panca-indera yang lima. Kalau hati rusak, penglihatan rusak. Kalau hati rusak, pendengaran, penciuman, perasaan, perkataan rusak. Maka hati ini yang tugas Muhammad untuk membersihkan hati, untuk bagaimana merubah hati orang ini dari gelap menjadi terang, dari zulumat menjadi nur, dari fujur menjadi takwa, jadi hak menjadi dari batin menjadi hak. Inilah tugas Muhammad. Jadi tugas beliau itu bukan hanya sekedar mohon maaf, tidak main-main, luar biasa, hitam putihnya, selamat dan tidak selamatnya ini kita ini tergantung Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad inilah yang tahu rahasia Allah. Maitu Rasul kata Allah, barang siapa ikut Rasul otomatis ikut Allah. Itulah maknanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Aku kata Allah selalu berhubungan kepada Muhammad. Malaikat selalu berhubungan kepada Muhammad. Hai orang percaya, orang beriman, selalu hubungkanlah dirimu kepada Muhammad. Begitu kebesaran Muhammad ini, tentunya kebesaran Muhammad ini dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membesarkan Muhammad? Tentunya kita. Allah. Makanya pasti umat Islam ketika orang mempermainkan Rasul Muhammad, pasti sakit hatinya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana apa harapan kita di bulan Ramadan, di bulan Rabiul Awal ini? Harapan kita bagaimana kita bisa mencontohi, meneladani, mulai bayi sampai dia berangkat menghadap kepada Allah, mulai muda ya, anak-anak muda remaja sampai dia dewasa, sampai berjuang kurang lebih 223 tahun. Nah, ini yang perlu kita pelan-pelan memahami siapa Muhammad. Sejak dikandungnya, di situ 9 nabi sudah datang satu-satu menyampaikan kepada Aminah, Aminah, apakah kau tahu kata Adam siapa yang kau munculkan itu? Tidak, yang kau munculkan itu adalah junjungan alam semesta. Dia adalah orang besar. 9 nabi datang mengatakan, menyampaikan begitu hebatnya Muhammad. Begitu lahir, maka dia tidak ada tanpa dia langsung disunat. Kalau kita kan umur sudah 10 tahun baru sunat, dia langsung disunat keluar. Beda dengan kita. Selanjutnya, waktu bayi, karena Nabi Muhammad ini, beliau menangis 1 hari 1 malam. Dikasih makan, kasih minum, tidak mau, tidak berhenti menangisnya. Ternyata menangisnya itu karena dia kelihatan auratnya. Ini waktu bayi, setelah diselimuti bayi-bayi baru berhenti menangis. Ini memberikan iktibar pelajaran bagi kita bahwa ternyata kita umat Muhammad ini kalau suka telanjang, malaikat itu jauh dari kita. Makanya kalau orang baik menutup aurat, apalagi umat ibu-ibu serba aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau cadar itu bukan pakaian Islam, tapi dia budaya Arab. Yang pakai silakan, tidak pakai tidak apa-apa, tapi muka dan telapak kaki. Nanti kita akan bahas, itulah Azab 59 menjelaskan, hai Nabi, katakan istrimu, anakmu, dan istri orang beriman dan anak orang beriman, tutup seluruh auratnya kecuali muka dan telapak kaki. Nah, setelah itu kita singkat saja kan waktu kecil juga menangis kelaparan, tidak ada yang dimakan karena mamanya tidak ada. Akhirnya bagaimana cara memberhentikannya? Maka kebetulan ada ibunya Ali bin Abi Thalib, sama kecilnya. Pada saat itu mamanya ini air susunya ibunya Ali Abu Thalib dia berfungsi hanya sebelah kanan. Ya sebelah kiri kosong, tidak ada isi. Inilah pengajian majelis taklim akomodatif yang ada di Mamadan. Tidak ada isinya, tidak ada isinya lah. Sudah
Persatuan Imtak pengajian bulanan setiap tanggal 5. Hari ini tepat di tanggal 5 maka adalah bulan 11 2020 menjadi rutinitas pengajian di kantor KUA Kecamatan Lumajang, dan penceramahnya adalah Bapak Ustaz. Kalau tadi dia tahu, walaupun dikasih oleh ibunya halal, tapi dia tahu untuk orang lain. Penceramahnya adalah Bapak Ustaz Nah, maka dalam kehidupan Dr. kita Kiai ini, Haji barang siapa yang Muhammad sengaja Amin, memasuki yang tidak penyuluh haram, tidak halal, PNS yang ada di 40 KUA hari, 40 Lumajang. malam bakal syahadat kita, 40 hari, 40 malam tidak terima syahadat kita, 40 hari Inilah tidak sampai kita kepada Allah. Sementara Hanya seteguk air atau nasi atau apa yang masuk yang kita dan bisa tidak tempat istighfar ikuti. kecuali neraka yang pengajian. memisahkan Semoga antara yang halal dan berkah haram. bagi kita semua. Begitu berarti